semuanya, selamat datang di podcast kami yang akan mengeksplorasi lebih lanjut mengenai pertanyaan antara romansa dan logika, kamu pilih apa? Saya Inggita dan kali ini kita akan menjelajahi pertanyaan mengenai pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut mengenai hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Dan kali ini Inggita ditemani oleh narasumber yakni Kak Satya. Kak Satya merupakan bendahara PD KMHDI Sulut. Selamat siang Kak Satya. Selamat siang Inggita. Apa kabarnya hari ini Kak? Luar biasa. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau episode kali ini kita akan banyak membahas mengenai romansa dan juga logika. Kalau Kak Sat sendiri, bagaimana sih menanggapi mengenai seringkali romansa ini dapat membuat kita lupa akan logika? Nah, kalau menurut Kak Sat, apakah Kak Sat setuju dengan pernyataan tadi atau punya pengalaman yang lebih mendukung mengenai hal ini? Bisa diceritakan? Oke, terima kasih Inggita. Ini cukup menarik. Saya apresiasi teman-teman dari PDKMRI Sulut membuat satu buah kegiatan yang cukup digandrungi di akhir-akhir ini, yakni podcast, dan topiknya juga cukup di pinggir jurang menurut saya. Karena kita membahas romansa, tentunya masing-masing orang secara person itu punya pandangan masing-masing terkait hal ini. Nah, untuk saya sendiri mungkin apa yang harus didahulukan antara romansa dan logika, kalau saya sih tergantung ke pribadi kita juga. Apakah kita lebih mengutamakan memakai logika atau mendahulukan perasaan bukan hanya dalam konteks romansa juga, dalam kita hidup sehari-hari juga. Dua hal ini seringkali berbenturan, mana yang akan kita dahulukan. Namun kalau kita bahas lebih dalam lagi, sebenarnya manusia itu harus lebih mengutamakan logika daripada perasaan. Kenapa tuh Kak Sat? Karena kalau kita pakai perasaan lebih dominan itu akan muncul sifat-sifat yang memang bagus. Kita mengedepankan perasaan orang lain dahulu ketika kita melakukan satu hal. Namun ini juga harus diperhatikan apakah hal yang akan dilakukan itu logis atau tidak. Contohnya ketika misalnya Kak nih minta tolong ke Inggita tolong dong ambilin apa begitu. Nah, karena Inggita cenderung menggunakan perasaan mungkin, jadi muncul rasa tidak enak hati untuk menolak permintaan tersebut. Walaupun mungkin dalam posisi itu Inggita sedang bikin tugas atau sedang ada kegiatan apalah begitu. Namun ketika perasaan dari Inggita tadi mengatakan, oh saya tidak enak untuk menolak permintaan dari senior saya dan lain sebagainya. Nah, disinilah peran logika ini dipakai. Gitu. Tentunya segala sesuatu hal itu kita harus pikirkan terlebih dahulu. Apakah hal ini logis atau masuk akal? Lebih gampangnya kita bilang masuk akal atau tidak. Dan masing-masing orang juga harus juga mengimbangi hal itu dengan perasaan juga. Tentunya ketika kita untuk contoh tadi ya, ketika memang dalam waktu yang free atau tidak ada kesibukan apapun, ya tidak apa-apa kita mengiyakan dengan menggunakan perasaan kita tadi. Namun memang seperti yang saya bilang tadi, kita harus mengedepankan logika terlebih dahulu. Kita harus bisa memikirkan apakah hal ini logis atau tidak. Nah, kemudian itu secara umum ya, secara general kita kasih contoh dengan hal seperti itu. Namun karena siang hari ini kita bahas soal romansa, coba kita tarik contoh-contoh lah. Kalau Inggita sendiri mungkin pernah punya hubungan romansa tidak? Tentunya pernah Kak, tapi Pernah atau sedang menjalani? kalau sedang menjalani belum. Kalau pernah. Tapi kalau dari Kak Sat sendiri, udah tuh lebih kebanyakan berbicara mengenai logika. Iya,
Ya. Karena kebanyakan laki-laki biasanya lebih sering menggunakan logika nggak sih Kak? Nah, ini memang dua stereotip yang seringkali berbenturan gitu. Perempuan dengan idealisnya itu selalu mengedepankan perasaan. Bukan juga kita mengkultuskan perempuan ini tidak bisa berlogika, namun memang kebanyakan wanita itu selalu mengedepankan soal feeling, soal perasaannya, daripada dia memikirkan secara logis dulu hal tersebut. Kalau sebenarnya teman-teman PD Sulut harus cari narasumber yang lebih proper sebenarnya, karena Betul. kalau bahas romansa juga saya tidak punya banyak pengalaman yang bisa di-share, tapi mungkin saya bisa kasih ya sedikit gambaran. Iya. Inilah Pandangan sebagai pandangan laki-laki sebagai lah, Kak. laki-laki Ya, lah. betul. Mungkin kalau dalam berhubungan, kalau daripada romansa dan logika yang harus dikedepankan, ya ini biar nggak ada konfrontasi antara laki-laki dan perempuan ya setelah podcast ini. Kalau saya lebih mengedepankan Tuhan saya dulu. Kenapa tuh Kak? Karena dalam berhubungan itu, menurut saya Tuhan itu punya peran penting. Kedua insan ini bertemu, menurut saya atas dasar rencana Tuhan sebenarnya. Maka dalam berhubungan itu alangkah baiknya kita juga mengadopsi prinsip-prinsip ketuhanan dalam berhubungan, agar kiranya bagaimana prinsip ketuhanan dalam ya hubungan ini? kita berbuat baiklah dalam berhubungan, kan tidak. Tentunya kalau kita jauh akan Tuhan, ya hubungan asmara itu juga kan ya nggak perlulah kita bahas di sini ya. Yang dikedepankan sih biar contohnya kalau seagama begitu, kita bisa nangkil sama-sama liburan. Nah, kalau mungkin beda agama bisa saling menguatkan, Iya, sama-sama untuk pergi ke rumah ibadah masing-masing. Nah, kalau ya saya seperti itu. Tuhan memang nomor satu lah setelah orang tua kalau menurut saya. Namun kalau kita akan tetap bahas soal logika dan romansa, logika dan perasaan, ya kalau dari segi laki-laki mungkin lebih cenderung menggunakan logika. Kalau Kak Sat sendiri nih, pasti di hubungan-hubungan yang sebelumnya nggak selalu pakai logika kan Kak? Pastinya tentu pernah pakai perasaan. Atau selalu mengedepankan logika laki-laki dibandingkan perasaan? Kalau dalam berhubungan ya, mungkin berapa tahun lalu mungkin udah lupa juga kapan yang terakhir. Kalau saya sih lebih ke mencoba selalu memberikan pengertian logis kepada pasangan. Tentunya misalnya ada satu masalah gitu, setiap hubungan kan tidak pernah lepas dari yang namanya pertengkaran, baik itu pertengkaran yang ringan, berat maupun dan lain sebagainya. Kalau saya sih waktu pernah dalam ada satu hubungan itu ya coba memberikan pengertian logis lah, hal ini bagaimana dia bisa terjadi dan cara untuk keluar dari masalah itu bagaimana, untuk juga menyikapi masalah yang datang dalam hubungan itu juga saya seringkali memberi pemahaman seperti itu kepada siapapun ya. Karena banyak juga teman-teman yang sering mungkin curhat atau soal hubungan. Kalau saya sih seperti itu, kurang lebih banyak pakai logika. Karena ya reasoning itu penting sekali menurut saya. Itu kali ya yang menjadi perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam suatu hubungan. Kalau saya sih enggak menyebut itu perbedaan antara stereotip laki-laki atau perempuan. Tergantung manusia ini pahamnya dia harus menggunakan yang mana terlebih dahulu. Namun memang ya cenderung pakai logika. cenderung ada kan lah perempuan lebih pilih
perasaan, laki-laki lebih memilih logika. Oke, betul sekali. Kasih Kak Sat. Selanjutnya saya akan bertanya mengenai kalau Kak Sat sendiri memilih calon pasangannya Kak Sat itu dari pikiran yang logis, lebih ke saya akan memilih dia karena reasoning seperti tadi yang Kak Sat bilang, beberapa alasan yang kuat yang menjadikan orang tersebut akan menjadi pacar Kak Sat atau nantinya berhubungan dengan Kak Sat, atau lebih memilih dengan menggunakan ketertarikan emosional yang kuat. Misal kalau pas pertama baku dapa atau pas pertama ketemu itu langsung kayak I have a feeling to her, jadi langsung seret lah istilahnya. Kalau dari Kak Sat bagaimana? Kalau dari saya sih lebih ke atau ya cinta memang datang tidak diduga-duga ya. Enggak, selama ini sih tidak pernah ada macam sebuah standarisasi ya untuk tipe wanita harus yang bagaimana. Kalau saya sih lebih ke ya perempuan itu harus bisa mencintai orang tua saya. Terlepas dari latar belakang keluarga saya, karena memang hari ini saya hidup dengan kondisi keluarga yang cukup beragam. Bapak jadi saya Kristen, ibu saya Muslim dan saya Hindu. Jadi ini jadi hal unik dan mungkin untuk segelintir orang itu hal yang tabu lah, bahkan dianggap aneh. Itu poin utama menurut saya untuk saya, karena kita tanya tadi bagaimana saya memilih pasangan, ya tentunya pasangan itu harus bisa menerima latar belakang dari pasangannya juga, baik itu dari segi yang baik maupun buruk. Yang baik itu dipertahankan, yang buruk tentunya harus dirubah, karena ketika dua manusia ini bertemu tentu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, gunanya sebenarnya orang-orang itu berpacaran ya untuk saling melengkapi hal itu dan saling merubah hal-hal buruk seperti itu. Oke. Kalau dari Kak Sat sendiri pernah nggak sih mengambil resiko dalam percintaan, kayak mengikuti perasaan hati atau lebih suka logika, lebih pilih jalur yang aman atau terencana? Kalau balik lagi tetap harus dipikirkan dulu sih dalam hal seperti itulah. Karena mungkin kalau masih taraf pacaran ya kita masih bisa pakai perasaan sedikit mungkin kalau menurut saya. Tapi mungkin kalau untuk orang-orang yang sudah dalam tahap pernikahan begitu, tentunya logika juga jadi hal yang paling penting sebenarnya. Di samping itu dibarengi juga dengan perasaan, karena kondisi sosiologis dalam hubungan yang masih pacaran dan sudah menikah tentunya beda, pressure-nya juga beda. Mungkin kalau masih pacaran pressure-nya pasangan cemburu ngambul lah orang banyak bilang gitu, dan lain sebagainya. Namun kalau kita sudah dalam taraf yang sudah gerhasta atau sudah menikah ya tentunya problem-problemnya juga berbeda, dan kita juga harus bisa menanggapi itu dengan logis tentunya, dan tidak lupa juga peran Tuhan dari. Oke, sama yang kayak Kak Sat bilang tadi, peran Tuhan. Kita penasaran dengan statement yang Kak bilang waktu pacaran beda agama terus meyakini masing-masing ke tempat ibadahnya. Kalau menurut Kak Sat sendiri, cowok dengan logika kan pemikirannya berdasarkan logika, apakah mereka akan memilih pasangan yang beda agama berdasarkan logikanya atau cenderung menggunakan perasaannya? Kalau misalnya memilih pasangan beda agama kan tentunya logikanya nggak tahu ya kemana ujungnya, tapi menurut Kak Sat sendiri bagaimana? Perlu digarisbawahi ya, statement tadi itu peran Tuhan, jadi tidak terbatas ya. Mau Tuhan yang dalam yang disebut apa, yang dalam agama apa. Karena menurut saya ya jodoh kita itu tidak ditentukan oleh kita seagama atau beda agama, beda suku dan lain sebagainya. Kalau memang sudah takdirnya seperti itu kan ya tentunya kita harus jalani dengan baik lah
hal seperti itu. Tapi secara hukum kan memang ini kalau masih bahas cinta ya, mungkin kalau masih pacaran ya tentunya kita harus bisa memikirkan ke depannya nanti. Karena semua pasangan juga menginginkan untuk berakhir di pelaminan tentunya ya. Dan karena kalau beda agama memang cukup sulit. Namun saya punya satu kisah mungkin yang bisa dibagikan soal cinta beda agama. Ya tidak usah jauh-jauh, bapak saya, mungkin bapak saya bertemu ya nggak tahu bertemu seperti apa, tiba-tiba pindah ke Manado bertemu ibu saya dan bisa menikah karena bisa saling meyakini. Namun untuk konteks umat kita juga perlu digarisbawahi ya, ketika ingin mengajak insan dari eksternal atau dari agama lain, tentunya kita harus bisa membimbing pasangan kita itu. Karena ya bisa dibilang hari ini banyak pasangan yang beda agama nikah dalam agama Hindu, namun seringkali banyak yang balik. Nah, kalau saya sih memang cinta beda agama cukup riskan, tapi kalau kita bisa memaksimalkan diri kita dalam membimbing pasangan itu, ya tentunya itu akan berakhir baik. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini mengenai antara romansa dan logika, kamu pilih apa? Tentunya kita semua punya cara masing-masing ya dalam berpikir mengenai hubungan masing-masing. Ada yang berpikir lewat perasaan dan juga ada yang berpikir lewat logika seperti yang Kak sudah bilang tadi. Nah intinya tuh nggak ada jawaban yang benar dan juga nggak ada jawaban yang salah mengenai suatu hubungan dan juga cara berpikir di dalam suatu hubungan. Nah terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton video podcast kita kali ini. Terima kasih juga Kak Sat sebagai narasumber pada podcast kali ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk follow dan juga mengikuti sosial media PDKM Hadi Sulut yang ada di bawah ini. Terima kasih dan selamat siang Kak Sat. Selamat siang kita. Oke.